Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam pelajaran Bapak ya anak-anak. Alhamdulillah semua pada sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kita bersemangat dalam pelajaran pagi hari ini. Oke. Sebelum Bapak mulai pelajarannya, Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak absen. Muhammad hadir, Zainul hadir, Rizka hadir, Bunga hadir. Siapa lagi? Akbar hadir. Siapa ya yang gak hadir ini? Hadir semua ya, Alhamdulillah. Pada pagi hari ini semuanya hadir. Oke. Meskipun pada masa pandemi kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun melalui Zoom ya, melalui Zoom. Oke. Di sini pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Ada yang tahu anak-anak rukun iman itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya benar, ada 6. Rukun iman itu ada 6. Oke. Kalau rukun Islam, ada yang tahu? Rukun Islam ada berapa? Ya benar, Rizka. Ada 5. Nah, oke baiklah. Kali ini kita akan membahas tentang rukun iman. Rukun iman itu apa sih? Nih. Yang pertama apa? Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, apa sih yang enggak diciptain Allah? Di dunia ini tidak ada, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus beriman kepada Allah dan nanti kepada makhluknya yang lainnya. Iman kepada Allah itu seperti apa? Yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke anak-anakku, paham? Alhamdulillah, semua paham ya. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada yang tahu? Benar, ada 10. Ini pertama, kita harus beriman kepada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu adalah malaikat pembawa wahyu. Malaikat Jibril itu adalah kepala atau pemimpin para malaikat. Yang kedua, ada yang tahu? Ya benar, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu adalah malaikat pemberi rizki. Nah, yang ketiga, ada yang tahu? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu adalah malaikat yang meniupkan sangkakala ketika hari kiamat. Nah, tahu sangkakala, anak-anak? Sangkakala itu berbentuk trompet. Nah, kayak kalian tiup itu pada waktu tahun baru. Nah, seperti itu. Tapi ini malaikat Israfil tiupannya sangat kencang sehingga bumi kita ini akan hancur. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini adalah malaikat
ketika kita mati, beliaulah yang mencabut. Nah, tugasnya Israel itu adalah pencabut nyawa. Yang keempat dan yang kelima, malaikat mungkar dan nangkir. Nah, malaikat mungkar dan nangkir ini yang menjaga kuburan, yang ada di dalam kuburan, yang menanya-nanyain kalian ketika masuk di kuburan. Nah, yang ke berapa lagi, anak-anak? Yang keenam, itu malaikat raqib. Malaikat raqib itu yang mencatat perbuatan. Ada yang tahu mencatat perbuatan yang baik atau yang buruk? Nah, malaikat raqib ini mencatat perbuatan baik yang ada di sebelah kanan kalian. Kalau yang satunya, malaikat atid, itu malaikat yang berada di sebelah kiri kalian. Itu mencatat perbuatan buruk kalian. Jadi kalian ketika berbuat buruk ataupun berbuat baik, kalian akan dicatat oleh para malaikat. Nah, makanya anak-anak bapak sekalian, selalulah berbuat baik dimanapun kalian berada. Oke? Ya, bagus. Yang ke berapa lagi? Yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Ada yang tahu malaikat Malik itu tugasnya apa? Malaikat Malik tugasnya adalah penjaga pintu neraka. Nah, ketika besok di neraka, kalian akan bertemu dengan malaikat Malik. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita bertemu dengan malaikat Malik. Oke? Nah, seharusnya kita bertemu malaikat yang terakhir ini, malaikat Ridwan. Nah, anak-anak kita sekalian, anak-anak bapak sekalian, semuanya, ketika kita berbuat baik dan amal kita banyak, kita akan bertemu dengan malaikat penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Nah, itu tadi 10 malaikat. Nah, kalian bapak tugaskan untuk menghafal dan membuat lagu nyanyian di 10 malaikat ini. Kita lanjut. Oke, iman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya, benar, Muhammad. Ada 4, benar. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, itu ada 4 dan semua kitab-kitab Allah itu kita harus percayain. Tetapi Al-Quran lah pegangan kita. Kita harus berpegangan kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke. Tahu nggak kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, benar, Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, benar, Nabi Daud. Injil, siapa yang tahu? Ya, benar, Nabi Musa. Dan Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, terus iman kepada Nabi dan Rasul. Ini adalah rukun iman kita. Juga yang termasuk beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu ada berapa, anak-anak? Nih, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nih, yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, kalian juga nih nanti selain yang 10 malaikat tadi, Bapak suruh menghafal 25 nama Nabi. Siap? Oke, baiklah. Besok Bapak tunggu ya. Oke. Yang ke-5, kita iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, hari kiamat ini ada 2, hari kiamat sugro dan hari kiamat kubro. Nah, hari kiamat sugro itu hari kiamat kecil. Contohnya apa? Bencana. Nah,
dan juga kematian kita. Kematian kita itu adalah kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu, nah, ini yang harus kita percayain. Waktunya tidak tahu anak-anak. Nah, tetapi pasti akan datang. Maka dari itu kita semua disuruh mempercayain, mengimanin. Bagaimana sih caranya? Ya, kita harus berbuat baik terus, ya. Anak-anakku yang cantik, yang ganteng. Oke. Nah, ini rukun iman yang terakhir. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, kita harus percaya nih takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus percaya bahwa rezeki semuanya itu sudah Allah tetapkan. Nah, jadi ketika kita bekerja itu bukan mencari rezeki. Jadi bekerja kita adalah untuk beribadah. Belajar kita, anak-anakku semuanya, adalah untuk beribadah. Sedangkan ilmu yang dikasih oleh Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah. Oke. Ayo ulangi. Dari pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Oke, baiklah anak-anak. Bapak harapkan kalian semua memahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, kesimpulannya pada pelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus beriman, yaitu rukun iman. Rukun iman kita itu ada 6. Oke, tadi ada 10 malaikat yang harus kita ketahui dan 25 nabi yang harus kita ketahui. Nah, besok pada pertemuan selanjutnya Bapak ingin memberikan kalian tugas agar kalian lebih memahami apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Yaitu tugasnya adalah membuat nyanyian ataupun menghafal nama 10 malaikat atau nama 25 nabi. Kalian boleh pilih nama 10 malaikat atau 25 nabi. Itu dibuat nyanyian serta dihafal. Oke? Kalian paham? Ya, alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham semua, mungkin kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Sebelumnya Bapak mohon maaf ketika ada kata-kata Bapak yang khilaf ataupun menyinggung perasaan kalian. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.